Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Windows 10. Malah hampir tiap hari mungkin kita menggunakannya. Tapi siapa sangka ternyata banyak orang yang tidak tahu kalau Windows 10 itu mempunyai beberapa hal yang masih tersembunyi. Video saya kali ini khusus akan membongkar 10 hal yang banyak orang tidak tahu dari Windows 10. Yang pertama, show desktop. Biasanya kalau kita membuka beberapa file, ya, beberapa aplikasi, kemudian kita ingin ke desktop atau kita ingin menyembunyikan aplikasi-aplikasi yang sudah kita buka, biasanya kan kita minimize seperti ini ya. Oke, kita minimize semua, baru kita ke desktop. Padahal di Windows 10 kita bisa menggunakan aplikasi. Padahal di Windows 10 disediakan bagaimana cara kita secara praktis untuk langsung ke desktop. Kita lihat di sebelah kanan ya, di sebelah kanan sendiri bawah, pojok bawah sendiri, itu kita tinggal klik saja untuk show desktop ya. Untuk mengembalikan lagi, kita tinggal klik lagi. Oke, itu cara yang lebih praktis ketimbang kalian harus meminimize. Kalau semua aplikasinya satu yang kebuka sih nggak masalah. Bayangkan kalau aplikasinya banyak, kalian harus minimize beberapa aplikasi itu. Tapi dengan trik ini kita tinggal satu kali klik saja, sudah kembali ke desktop. Yang kedua adalah screenshot area. Di Windows 10 biasanya kalau kita mau screenshot ya, atau mengambil beberapa bagian yang ditampilkan untuk merubah menjadi gambar, biasanya kita akan menggunakan snipping tool ya. Oke, biasanya kita bisa menggunakan snipping tool seperti ini ya. Ternyata di Windows 10 sudah disediakan ya screenshot area dengan menekan tombol keyboard, yaitu tombol shift, tombol window, kemudian S. Oke, ini lebih praktis. Kita tinggal sama seperti yang snipping tool tadi itu, nanti akan muncul snip shift-nya. Kita tinggal simpan saja ya. Kita tinggal klik, kemudian kita tinggal save. Versinya menggunakan PNG atau JPG. Mau kita simpan di mana? Caranya hampir sama dengan yang snipping tool tadi itu. Tapi kalau snipping tool kita harus membuka aplikasi snipping toolnya. Tapi kalau kita menggunakan yang tadi, menggunakan keyboard, kita tinggal menekan tombol shift, windows, plus, S. Saya rasa lebih praktis yang terakhir tadi yang menggunakan keyboard. Yang ketiga adalah print to PDF. Siapa sangka ternyata di Windows 10 kita sudah disediakan ya print yang modelnya akan berubah menjadi PDF. Kita tidak usah lagi mengconvert lagi ya, seumpama kalian ingin dari Word kemudian ingin ke PDF, kalian harus mengconvert lagi, tidak perlu ya, karena di Windows 10 kita sudah disediakan print yang nanti keluarnya adalah PDF. Caranya gimana? Kita tinggal print saja, kemudian di sini sudah disediakan print to PDF ya. Jadi kita tidak usah lagi convert lagi, kita tinggal print saja. Otomatis kita tinggal simpan di mana datanya, otomatis file itu akan kesimpan versi PDF. Yang berikutnya adalah split screen. Ini simple dan sangat membantu ketika kita menggunakannya. Tapi jarang orang menggunakannya mungkin karena tidak tahu. Jadi split screen itu seumpama ini saya mempunyai aplikasi ya, saya buka browser dari Chrome, kemudian saya ingin membagi layar saya ini menjadi dua. Bagaimana caranya? Ini tinggal kita kecilin saja, kita tinggal geser saja sampai muncul seperti ini ya. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, maka tinggal kita lepas saja dragnya ya. Kemudian yang kedua, kita mau sandingkan ke apa? Oh, saya mau sandingkan ke Explore ini ya. Kita tinggal klik saja, dia sudah membagi menjadi dua. Kalau kita geser, seumpama ini kita geser, maka yang satunya akan ikut. Sebaliknya, seumpama ini kita geser ke kanan, maka yang kanan harusnya ikut juga. Itulah split screen. Sekarang yang kelima, focus window. Jadi seumpama kita membuka beberapa aplikasi seperti ini, kemudian saya hanya ingin fokus ke aplikasi yang ini saja ya. Kita tidak perlu untuk meminimize, tidak perlu. Kita tinggal goyangkan saja ini, maka otomatis yang lain akan ke minimize semua. Yang kita fokuskan, maka dia akan standby di desktop. Oke.
Kalau kita ingin mengembalikan lagi gimana? Ya tinggal kita goyangkan lagi aja. Maka yang ke minimize tadi akan muncul lagi. Sekarang saya ingin fokus yang kedua ini. Saya goyangkan aja. Yang lain akan turun sendiri. Saya ingin mengembalikan lagi. Tinggal kita goyangkan lagi. Yang lain akan naik lagi. Itu namanya focus window. Yang berikutnya adalah drag and drop window. Jadi kita aslinya bisa membagi di beberapa tampilan window ya. Seumpama saya mempunyai 5 aplikasi, kemudian di window pertama kita hanya menampilkan yang aplikasi 1, 2, 3. Di Windows kedua nanti kita menampilkan yang 4 sama 5. Gimana caranya? Kita tinggal klik saja atas view-nya. Oke, nanti akan tampil seperti ini ya. Semua aplikasi yang kita tampilkan atau yang kita buka akan muncul di sini semua. Oke, tinggal kita klik new desktop. Kita tinggal drag saja. Seumpama di desktop kedua, saya hanya ingin menampilkan yang aplikasi-aplikasi desain saja ya. Seumpama di sini saya sudah membuka aplikasi Photoshop saya. Tinggal kita drag, kemudian kita drop di desktop kedua. Saya ingin menambahkan lagi Camtasia. Caranya kita tinggal drag saja ini, kemudian kita drop di desktop kedua. Oke. Sekarang kalau kita buka di desktop kedua, maka hanya muncul ini yang aplikasi yang pertama, ini yang aplikasi yang kedua. Yang aplikasi yang lain yang sudah kita buka tidak akan muncul di desktop kita ya, karena kita sudah taruh yang aplikasi kayak Word, Excel itu di desktop pertama. Kita lihat di desktop pertama, nah maka dia akan muncul. Ini dipakai untuk membagi saja biar kita tidak kebingungan, lebih mudah dan lebih praktis. Cara mengembalikannya gimana? Seumpama ini sudah saya tampilkan di desktop kedua, kemudian saya ingin mengembalikan lagi dia di desktop pertama. Sama, tinggal kita buka saja desktop 2 dulu, kemudian kita tinggal drag, kita taruh di desktop pertama. Oke, ini akan muncul lagi aplikasinya. Yang ketujuh adalah start window kedua. Mungkin bagi kita yang terbiasa yang dulunya menggunakan Windows 7 atau Windows 7, maka di start ini tampilannya kan pasti beda jauh ya dengan Windows 10. Ternyata di Windows 10 disediakan juga menu yang kedua, tampilannya tidak seperti ini. Caranya gimana? Tinggal kita klik kanan saja yang ini, start ini kita klik kanan, maka tampilan-tampilan yang sebagian besar ada di Windows 7 di sini juga akan tersedia. Yang kedelapan adalah slide to shutdown. Bagi kalian yang pernah menggunakan Windows Phone atau Windows Mobile, mungkin slide to shutdown ini tidak asing lagi bagi kalian, yaitu dia bisa mematikan tinggal hanya dengan men-slide ke bawah. Oke. Ternyata di Windows 10 itu sudah disediakan, tapi memang disembunyikan. Caranya bagaimana menggunakannya? Kita tinggal membuat sebuah shortcut saja. Oke, new shortcut. Kemudian kita tinggal paste. Oke, nanti teks ini akan saya tulis di deskripsi ya. Oke, ini tinggal kita next saja. Kemudian kita finish. Ini tinggal kita jalankan saja. Ya, maka otomatis ini kalau saya tarik ke bawah, laptop saya akan ter-shutdown. Yang kesembilan yaitu copy clipboard. Biasanya kalau kita membuat artikel, kemudian kita ingin mengcopy beberapa bagian, biasanya yang kita lakukan kan ini kita copy, oke, kemudian kita paste di sini. Kalau kita mau mengcopy lagi, kita kembali ke artikel itu, ya. Seumpama ini saya copy, kemudian saya kembali lagi ke area yang mau kita paste. Ternyata ada yang cara yang lebih simpel. Di Windows 10 itu sudah disediakan, yaitu clipboard, ya, historinya sudah ada. Oke, caranya gimana? Seumpama ini kan saya kan tadi sudah copy ya, beberapa bagian kan sudah saya copy, atau saya tambah lagi komen berikutnya ini saya copy ya. Untuk mempaste di area dokumennya, kita tidak usah langsung menggunakan Ctrl V yang biasa kita lakukan, tapi yang kita lakukan adalah Windows ditambah V, maka dia akan muncul beberapa bagian di clipboard. Untuk mempastenya ini tinggal kita klik saja, oke. Kemudian kita enter, kita masuk lagi ke Windows V, seumpama bagian mana yang mau kita paste. Jadi intinya di Windows 10 dia sudah menghistory, dia akan menyimpan histori copy yang ada itu di clipboard. Terakhir, seumpama kita tidak ingin menampilkan shortcut berada di desktop,
Karena seumpama kita ingin desktop kita bersih, caranya bagaimana? Ini tinggal kita klik kanan saja, kemudian kita view, kemudian show desktop iconnya, kita centangnya kita hilangkan. Maka di desktop kita akan terlihat bersih. Terima kasih, semoga video saya kali ini bisa membantu kalian menambah ilmu dan bisa kalian coba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.